Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Farah, guru sosiologi. Selamat datang di kelas virtual sosiologi. Saat ini kita akan belajar materi sosiologi bab 3, yaitu tentang penyimpangan sosial kelas 10 IPS. Sebelum kita belajar, silahkan anak-anak secara mandiri untuk berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan alat tulisnya dan mohon disimak penjelasannya. Baik, ini kegiatan kita hari ini, yaitu ada penyampaian materi penyimpangan sosial. Nanti kita ada diskusi, yang mau bertanya silahkan di Google Classroom. Lalu tugasnya analisis berita dan dikirimkan seperti biasa ya anak-anak di Google Classroom juga. Kumpulkan tugas tepat waktu, absensi kehadirannya juga berdasarkan tugas yang sudah dikirimkan. Oke, kita lanjut aja. Mengapa seseorang bisa dikatakan menyimpang? Nah, ini ada kaitannya dengan materi sosiologi sebelumnya, yaitu tentang nilai dan norma sosial, juga sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Nah, di mana kepribadian kita itu terbentuk saat proses sosialisasi berlangsung. Ada interaksi, ada komunikasi antara individu satu dengan individu lain. Nah, di setiap kelompok atau organisasi itu biasanya punya nilai dan norma yang harus kita ikuti gitu. Jika kita melanggar nilai dan norma, maka itu disebut perilaku yang menyimpang. Oke, kasus yang pertama ini, apa yang dilakukan anak laki-laki dan perempuan dianggap sebagai hal yang wajar. Anak laki-laki itu identik dengan main mobil-mobilan, sedangkan anak perempuan identik dengan bermain boneka. Sedangkan kasus yang kedua, di gambar ini anak perempuan itu dianggap tomboy dan anak laki-laki itu dianggap kemayu atas dasar barang yang mereka mainkan identik dimainkan oleh salah satu gender. Anggapan terhadap kedua kasus tadi merupakan contoh bahwa peran seseorang di masyarakat telah ditanamkan sejak kecil. Nah, sedari dini, orang tua dan lingkungan sekitar kita itu berusaha membentuk kita agar berperilaku sesuai dengan jenis kelamin kita, gitu. Jadi pada gambar yang pertama itu dinilai sesuai ya atau konform terhadap nilai dan norma di masyarakat. Sementara di gambar kasus kedua dianggap menyimpang, gitu. Melalui proses sosialisasi, identitas jenis kelamin seorang anak ditanamkan. Anak akan bersikap konformitas terhadap peran sebagai anak perempuan atau anak laki-laki sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi, apakah pengertian konformitas? Menurut John, konformitas merupakan bentuk interaksi ketika seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat tempat tinggalnya. Jadi, konformitas itu berarti ada proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mentaati nilai dan norma yang dianut sama masyarakat itu sendiri. Sementara itu, perilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat disebut sebagai perilaku nonkonformis atau perilaku menyimpang deviant behavior. Kesimpulannya, perilaku menyimpang adalah apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Baik, di sini ada beberapa contoh perilaku menyimpang yang negatif. Jadi ada seseorang yang mencuri, mencontek, konflik antar ras atau antar suku, merampok, membegal, korupsi, dan pembulian. Nah, di sini adalah yang melanggar nilai dan norma. Jadi anak-anak tidak perlu diikuti ya contoh-contoh berikut. Menurut para sosiolog, penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, tetapi dari ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Nah, maksudnya gimana? Jadi ada beberapa kelompok yang di dalamnya ada pemimpin yang berkuasa. Nah, itu yang mengatur nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi ketika seseorang
itu melanggar nilai dan norma dalam kelompok tersebut, maka dianggap menyimpang. Di sini ada teori penyimpangan sosial menurut Edwin, namanya labeling theory, yaitu seseorang menjadi menyimpang atau deviant karena proses labelisasi atau pemberi julukan atau cap oleh masyarakat terhadap orang tersebut. Jadi proses ini itu bisa membuat seseorang yang tadinya tidak memiliki kebiasaan menyimpang menjadi terbiasa. Bahkan kebiasaan itu mengubah gaya hidupnya. Nah, jadi anak-anak dan teman-teman harus hati-hati ya untuk memberikan julukan kepada seseorang gitu. Oke, menurut Edwin, penyimpangan sosial dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Nah, penyimpangan primer ini dilakukan seseorang namun pelakunya masih dapat diterima secara sosial. Jadi, pelaku penyimpangan ini biasanya itu tidak sadar bahwa dirinya itu melakukan penyimpangan. Kemudian ciri sifatnya itu sementara, tidak berulang, dan dapat ditolerir oleh masyarakat. Nah, seperti pada contoh di sini, yaitu seorang siswa yang terlambat masuk sekolah karena ban sepeda motornya bocor. Nah, ban bocor ini kan tidak mungkin ya setiap hari bocor gitu. Oleh karena itu, ini masih bisa ditolerir seperti itu. Sedangkan yang kedua ada penyimpangan sekunder. Nah, ini kebalikannya, tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat sekitar gitu. Kenapa? Karena menimbulkan korban jiwa, ada kerusakan fisik dan kehilangan barang-barang berharga. Nah, contohnya mabuk-mabukan, berjudi. Nah, kalau labeling teori tadi itu lebih condong ke penyimpangan sekunder ini ya, karena ada stigma dari masyarakat. Dimana stigma ini juga sangat berbahaya ketika seseorang itu diberikan stigma negatif dan seseorang itu merasa dirinya negatif, maka hal itu terus-terusan dijadikan kebiasaan dan gaya hidup seseorang tersebut seperti itu. Oke, selanjutnya hubungan antara perilaku menyimpang dan sosialisasi yang tidak sempurna. Seperti ada pada definisi di sini. Ibu mau kasih contohnya ya. Kasusnya tentang merokok. Nah, jadi jika orang tua ingin meminta anak untuk tidak merokok, maka seorang ayah atau ibu idealnya juga bisa memberikan contoh yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara tidak juga merokok di depan anak-anaknya seperti itu. Karena yang terjadi jika ada aturan yang diberikan kepada anak, namun prosesnya atau faktanya orang tua merokok di depan anak, maka dikatakan sosialisasi itu tidak sempurna. Nah, anggapan terhadap kedua kasus tadi merupakan contoh bahwa peran seseorang di masyarakat telah ditanamkan sejak kecil. Nah, sedari dini, orang tua dan lingkungan sekitar kita itu berusaha membentuk kita agar berperilaku sesuai dengan jenis kelamin kita, gitu. Jadi pada gambar yang pertama, materi selanjutnya sifat-sifat perilaku menyimpang. Ada dua, penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif ini berdampak positif terhadap sistem sosial karena biasanya mengandung unsur inovasi, kreativitas, juga memperkaya alternatif. Contohnya, emansipasi wanita yang membuat banyak wanita pekerja yang menopang kelanjutan kehidupan keluarganya. Nah, ini sudah terjadi ya di saat ini. Selain itu, ada beberapa profesi yang digeluti oleh perempuan seperti itu. Penyimpangan yang kedua ada penyimpangan negatif yang dimana bertindak mengikuti nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Jadi ini melanggar nilai dan norma ya. Ada beberapa kerugian-kerugian yang dirasakan oleh korban seperti itu. Oke, kita langsung ke gambar aja biar kalian lebih paham ya. Nah, kalau di sini kira-kira contoh penyimpangan apa? Yap, ini penyimpangan positif ya. Kenapa positif? Karena ini di dahulu itu beberapa profesi hanya bisa dilakukan oleh salah satu gender saja. Namun berkembangnya zaman, terus orang-orang juga udah pada open minded gitu terhadap perubahan-perubahan yang ada. Maka seperti pada contoh di sini, profesi pilot saat ini tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga mampu. Ini dinamakan penyimpangan yang positif. Nah, jadi di sini itu ada
Contoh penyimpangan negatif ya. Kenapa negatif? Karena satu, melanggar nilai dan norma ya. Kedua, ada kerusakan fasilitas, ada korban jiwa, ada kehilangan harta gitu ya. Berikut macam-macam perilaku menyimpang. Yang pertama ada tindakan kriminal atau kejahatan. Kedua, penyimpangan seksual. Ketiga, pemakaian dan pengedaran obat terlarang. Keempat, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada tindakan kriminal atau kejahatan, di mana di sini itu mengakibatkan pihak lain itu kehilangan harta benda, cacat tubuh, bahkan kehilangan nyawa. Ada 4 tipe kejahatan. Yang pertama ada kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi, kejahatan kerah putih, dan kejahatan korporat. Oke anak-anak, biar kalian lebih paham, kita bahas masing-masing dari tipe kejahatan yang tadi disebutkan ya. Yang pertama ada kejahatan tanpa korban. Kejahatan ini mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Kenapa dibilang tanpa korban? Karena seperti pada contoh berjudi, mengkonsumsi narkoba, mabuk-mabukan, dan perilaku seks bebas itu atas dasar keinginan sendiri, atas dasar keinginan pribadi. Namun ini bisa jadi judulnya beda ketika misalnya dia mau berjudi harus ngerampok uang dulu atau mencuri uang dulu gitu. Nah, ini baru kejahatannya bukan masuknya ke tipe kejahatan tanpa korban. Baik, tipe kejahatan yang kedua ada kejahatan terorganisasi atau organized crime. Jadi di sini ada sekomplotan orang yang berkesinambungan atau melakukan berbagai cara demi mendapatkan uang atau kekuasaan untuk menghindari hukum. Contohnya ada komplotan koruptor, pelacuran, peminjaman uang dengan bunga tinggi atau rentenir, dan lain-lain. Nah, ada lagi nih kejahatan terorganisasi yang melibatkan hubungan antar negara. Ini dinamakan kejahatan terorganisasi transnasional. Adapun contohnya seperti perdagangan manusia, pengedaran narkoba internasional, dan lain-lain. Oke, kita lanjut aja. Mengapa seseorang bisa dikatakan menyimpang? Nah, ini ada kaitannya dengan materi sosiologi sebelumnya, yaitu tentang nilai dan norma sosial, juga sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Nah, di mana kepribadian kita itu terbentuk saat proses sosialisasi berlangsung. Kesimpulannya, perilaku menyimpang adalah apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kasus yang kedua di gambar ini, anak perempuan itu dianggap tomboy dan anak laki-laki itu dianggap kemayu atas dasar barang yang mereka mainkan identik dimainkan oleh salah satu gender. Penyimpangan sosial yang ketiga, ada pemakaian dan pengedaran obat terlarang. Ini merupakan bentuk penyimpangan dari nilai dan norma sosial maupun agama. Akibat negatifnya bukan hanya pada kesehatan fisik dan mental seseorang aja, tetapi jauh lebih pada eksistensi sebuah negara. Nah, maksudnya apa ya? Jadi, sebuah negara yang terdiri dari manusia-manusia yang memiliki kesehatan mental dan fisik yang rendah tidak akan mampu berkompetisi dengan negara-negara lain yang memiliki kualitas sumber daya manusianya yang tinggi. Contohnya obat terlarang ya, ada narkotika atau ganja candu. Terus ada psikotropika, itu namanya ekstasi, amfetamin, dan alkohol. Penyimpangan sosial yang keempat adalah penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Di
sini ada sikap arogan dan sikap eksentrik. Pada gambar yang pertama, ini menunjukkan sikap yang eksentrik, di mana perbuatan menyimpang dari biasanya, sehingga suka dianggap aneh oleh masyarakat sekitar. Seperti laki-laki yang suka memakai pakaian atau benda lain yang dikenakan wanita. Sedangkan gambar yang kedua ini menunjukkan sikap yang arogan, di mana menyombongkan sesuatu yang dimiliki seperti kekayaan, kekuasaan, dan kepandaian. Oke, semoga materi tadi dapat dipahami ya anak-anak. Selanjutnya di sini ada tugas kelas. Amatilah contoh berita penyimpangan sosial yang terupdate, yang terkini ya, yang ditayangkan di salah satu stasiun TV. Nah, silakan anak-anak analisis berita tersebut. Jadi, yang kalian tulis adalah ada judul berita dan sumber beritanya, isi beritanya, terus dampak positif atau dampak negatif, lalu solusinya. Seperti itu ya. Alhamdulillah kelas sosiologi hari ini selesai. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Silahkan dikerjakan tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.